Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kalian berada di fase hidup yang rasanya berat tanpa alasan yang jelas? Kerja sudah maksimal, doa tidak pernah putus, niat selalu baik, tapi tetap saja rezeki datang sebentar lalu menghilang seperti tidak mau tinggal. Kadang kita bingung harus menyalahkan apa, pekerjaan, situasi, ekonomi, orang lain, bahkan diri sendiri. Padahal ada hal kecil dan sederhana di rumah kita yang sering terlewat, padahal pengaruhnya besar sekali terhadap kenyamanan hidup. Hal itu adalah teras rumah. Bagian depan rumah yang setiap hari kita lewati, kadang kita duduki, kadang jadi tempat menaruh barang, tapi jarang benar-benar kita perhatikan. Teras sering dianggap sekadar pelengkap rumah, padahal sebenarnya ini adalah titik awal semua aktivitas keluarga. Dari sinilah kita berangkat, pulang, menyambut tamu, menerima paket, bahkan sekadar duduk menghirup udara sore. Dulu, orang tua kita percaya bahwa teras rumah punya pengaruh besar terhadap kelancaran rezeki dan ketenangan hidup. Mungkin terdengar seperti sekadar tradisi, tapi kalau kita lihat dari sisi logika, banyak sekali yang masuk akal. Teras adalah wajah rumah, bagian pertama yang dilihat orang dan bagian terakhir yang kita lewati sebelum memulai aktivitas harian. Ketika wajah rumah rapi, bersih, terang, dan nyaman, energi kita pun ikut ringan. Sebaliknya, kalau teras berantakan, kotor, gelap, atau penuh barang tidak terawat, mood bisa langsung turun sebelum kita sempat melakukan apapun. Di sini, kita akan membahas 12 pantangan teras rumah yang dalam tradisi sering dianggap membuat hidup terasa berat dan rezeki seret. Lengkap dengan penjelasan logis, modern, dan masuk akal kenapa kebiasaan kecil ini memang berdampak pada kenyamanan dan energi rumah. Simak baik-baik karena bisa jadi salah satunya tanpa sadar terjadi di rumah kita sendiri. 1. Teras kotor dan berantakan. Coba bayangkan ada tamu datang ke rumah kalian dan hal pertama yang mereka lihat adalah teras penuh debu, daun kering menumpuk di sudut, plastik bekas terbang tertiup angin, atau barang-barang yang entah kenapa ada di sana. Sudah pasti kesannya kurang enak. Rumah yang kotor bukan cuma membuat tamu tidak nyaman, penghuninya pun bisa merasakan energi yang berat. Sama seperti manusia, rezeki pun butuh ruang untuk masuk. Teras yang kotor membuat suasana rumah tampak muram dan penuh tekanan. Secara logis, teras kotor menyebabkan rumah tampak tidak dirawat, semangat penghuni turun, silaturahmi terhambat karena tamu tidak nyaman, penghuni sendiri malas duduk atau beraktivitas di teras, energi rumah terasa sumpek dan tidak hidup. Padahal, silaturahmi adalah salah satu pintu rezeki terbesar. Teras bersih setiap pagi membuat rumah kerasa hidup, pikiran segar, dan aktivitas terbuka dengan energi positif sejak langkah pertama. 2. Menaruh sapu atau pel di depan pintu. Banyak orang menaruh sapu atau pel di teras, bahkan tepat di depan pintu rumah. Alasannya sederhana, biar mudah diambil saat mau bersih-bersih. Tapi kebiasaan ini membuat pintu utama rumah terlihat kotor dan kurang rapi. Dalam tradisi, ini dianggap seperti menyapu rezeki sebelum masuk. Tapi secara logis pun sangat masuk akal. Sapu mengumpulkan debu. Debu mudah terbang masuk ke rumah. Pemandangan jadi kurang enak, memberi kesan rumah berantakan. Tamu merasa ragu untuk mendekat. Pintu utama adalah pusat perhatian. Jika pintu terlihat bersih dan lapang, orang yang datang akan merasa lebih dihargai. Simpan alat kebersihan di tempat khusus, bukan di teras. 3. Sandal dan sepatu berserakan. Ini masalah klasik hampir di setiap rumah. Sandal ditumpuk sembarangan, menutup jalan, kadang malah berserakan sampai ke halaman. Secara psikologis, teras yang seperti ini bisa mempengaruhi emosi penghuni, bikin sumpek, gampang emosi, dan terasa tidak teratur. Dampaknya cukup besar. Rumah terlihat kacau, tamu malas bertamu, anak-anak merasa tidak nyaman, energi positif terhambat masuk. Kesan pertama rumah menjadi buruk. Padahal rumah yang rapi biasanya rumah yang penuh kenyamanan dan keberkahan. Solusinya mudah, pakai rak sandal atau tempat penyimpanan sederhana. Terlihat kecil, tapi efeknya besar. 4. Tanaman layu dan mati. Banyak rumah punya tanaman hias, tapi tidak semua dirawat dengan baik.
Tanaman yang dibiarkan kering, mati, atau penuh daun rontok justru memberi kesan muram. Dalam tradisi, tanaman layu dianggap menggambarkan energi rumah yang ikut mati. Secara logis, tanaman mati menandakan kurang perhatian, pot yang kotor merusak pemandangan, daun rontok bisa mengundang semut dan serangga, teras terlihat tidak terawat. Tanaman yang sehat membuat rumah lebih segar dan cerah. Jika sudah mati, jangan dibiarkan, singkirkan dan ganti yang baru. 5. Teras gelap di malam hari. Orang tua dulu selalu menyalakan lampu teras setelah maghrib, bukan karena mitos, tapi karena suasana. Teras yang gelap membuat rumah terlihat tidak dihuni, tidak aman, bahkan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Secara logis, rumah tampak menyeramkan, tamu ragu mendekat, pencuri mudah mengintai, penghuni rumah merasa tidak nyaman, energi rumah terasa kosong dan tidak hangat. Cukup gunakan lampu dengan cahaya hangat yang memberi nuansa ramah. Tidak perlu terang benderang, yang penting rumah terlihat hidup. 6. Cermin menghadap langsung ke pintu. Beberapa rumah memakai cermin sebagai dekorasi di teras, tapi cermin yang langsung menghadap pintu membuat suasana jadi janggal. Tamu yang berdiri di depan pintu akan melihat pantulan dirinya secara tiba-tiba, dan itu bisa membuat mereka tidak nyaman. Secara logis, pantulan cahaya menyilaukan, cermin memberi kesan aneh atau mistis, mengganggu estetika rumah, menimbulkan suasana tidak nyaman bagi tamu. Cermin lebih cocok dipasang di dalam rumah. Teras sebaiknya memberi kesan hangat dan natural. 7. Kursi rusak di teras. Kursi teras adalah tempat pertama kita menyambut tamu. Jika kursi sudah reot, patah, atau bolong, kesannya langsung kurang baik. Ini seperti mengatakan bahwa rumah tidak dirawat. Dampaknya, tamu merasa kurang dihargai, penghuni jadi tidak nyaman duduk di teras, bahaya jika kursi patah saat dipakai, suasana rumah terkesan tidak stabil. Kursi yang bagus bukan harus mahal, yang penting kuat, bersih, dan layak digunakan. 8. Barang bekas menumpuk. Teras bukan gudang, tapi banyak orang menjadikannya tempat untuk menaruh barang bekas. Kardus, botol plastik, besi rongsokan, barang rusak yang mau diperbaiki nanti, tapi tidak pernah disentuh lagi. Secara logis ini sangat merugikan. Rumah terlihat kumuh, mengundang tikus dan nyamuk, menghambat aliran udara, menimbulkan bau tidak sedap, membuat penghuni merasa tertekan saat melihatnya. Jika tidak dipakai, singkirkan. Udara bersih masuk melalui ruang yang lapang. 9. Bendera atau hiasan kusam. Bendera, kain dekorasi, atau hiasan gantung sering dibiarkan sampai warnanya pudar, kusam, bahkan sobek. Ini membuat rumah terlihat sedih dan kurang terawat. Dampaknya, teras tampak muram, citra rumah menurun, suasana rumah terasa berat, kesan pemilik rumah kurang peduli. Sesekali cuci atau ganti hiasan lama dengan yang baru supaya suasana tetap segar. 10. Tidak menyapu teras di pagi hari. Menyapu pagi bukan sekedar kebiasaan turun-temurun. Pagi hari adalah saat energi paling segar, dan teras adalah bagian rumah yang paling cepat terkena debu. Jika teras dibiarkan kotor sampai siang, mood pagi menurun, penghuni terlihat malas, debu menumpuk dan tidak sehat, rumah terasa kurang bersih sejak awal hari. Rutinitas kecil seperti menyapu pagi terbukti membuat suasana rumah lebih segar dan pikiran lebih ringan. 11. Pintu depan macet atau berderit. Pintu adalah akses utama seluruh aktivitas keluarga. Jika pintu macet, seret, atau berderit, setiap orang yang masuk dan keluar akan merasa terganggu. Secara logis, bunyi derit membuat suasana rumah tidak nyaman, penghuni kesal setiap kali membuka pintu, tamu merasa kurang enak, potensi bahaya jika pintu macet saat darurat. Berikan pelumas pada engsel, perbaiki kunci, atau ganti bagian yang rusak. Pintu yang lancar membuat rumah terasa lebih ramah dan siap menyambut siapapun. 12. Teras jarang didoakan. Ini poin paling penting. Teras adalah tempat lalu lalang seluruh anggota keluarga. Mendoakan teras bukan tindakan mistis, tapi pemberian energi positif yang mempengaruhi suasana hati dan pikiran.
Doa membuat hati lebih tenang, rumah lebih damai, langkah keluar rumah lebih mantap, pikiran lebih jernih, keluarga lebih harmonis. Membaca doa saat keluar dan masuk rumah membuat ruang ini terasa lebih hidup dan penuh perlindungan. Sahabat semuanya, dari 12 pantangan tadi, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Teras rumah adalah wajah keluarga. Jika wajah ini bersih, terawat, terang, dan penuh doa, maka energi positif akan mengalir ke seluruh ruangan. Tapi kalau teras dibiarkan kotor, gelap, berantakan, atau tidak dirawat, maka suasana rumah pun ikut terasa berat. Namun ingat, ini semua hanyalah ikhtiar. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menjaga kebiasaan kecil yang mendatangkan keberkahan, menjaga rumah tetap nyaman, dan menjaga hati tetap bersih. Sahabat semua, itulah beberapa hal sederhana di teras rumah yang tanpa kita sadari bisa mempengaruhi suasana hati, kenyamanan keluarga, bahkan kelancaran rejeki. Bukan karena hal-hal mistis, tetapi karena rumah yang terawat akan menghadirkan energi yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih teratur. Ingat, perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil. Merapikan teras, membersihkan setiap pagi, mengganti tanaman mati, atau sekadar menyalakan lampu sore hari, semuanya tampak sepele, tapi mampu menciptakan rumah yang lebih hidup dan penuh keberkahan. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat, membuka wawasan baru, dan menjadi pengingat untuk terus menjaga lingkungan rumah kita agar tetap nyaman dan menenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga karena sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.